Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayat tulab Mahad Najiyah rahimani warahimakumullah. Wahai para santri Sadar An-Najiyah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya, bahwa hari ini adalah pertemuan pertama pembelajaran akidah, dan untuk kelas 2 SMP atau kelas 8 ini akidah memakai kitab diktatnya, yaitu kitab Salatul Usul atau Usulus Salasah. Ada yang menyebut Salatul Usul atau Al-Usul As-Salasah. Ini judul aslinya kitab Salatul Usul. Ini matnul risalah Salatul Usul wa adillatuha li Syekhul Islam Muhammad Tamimi rahimahullah. Jadi kitab Salatul Usul, matan kitab tentang Salatul Usul dan dalil-dalilnya yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah. Ini dalam pembelajaran online ini akan saya sampaikan secara ringkas keterangan masalah kitab ini. Untuk terjemahan bisa, kalau nanti kurang terlalu cepat atau tidak bisa mengikuti apa yang saya sampaikan, bisa dibaca lagi pada buku terjemah Al-Usul As-Salasah. Ini ada kitab terjemahannya, ya. Adapun tempat yang kosong itu bukan untuk menulis terjemahan, tetapi untuk mencatat mungkin faedah-faedah yang perlu dicatat, sehingga bertambah ilmunya, bertambah pemahamannya, ya. Nah, kita mulai. Syekh Muhammad Wahab rahimahullah memulai kitab ini dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau mukaddimah dari kitab ini langsung dengan menyebut nama Allah, yakni dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan mengawali menulis, mengawali ceramah, mengawali pekerjaan-pekerjaan yang baik itu dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah sesuatu yang disyariatkan. Jadi hendaknya kita juga begitu. Kalau mau mengawali belajar, maka bagus untuk kita mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah SAW juga memandang masalah, dan ada hadis tentang itu, walaupun hadis ini dhaif, tetapi para ulama mensahihkan karena banyaknya yang memakai ini. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kullu amalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Semua perbuatan yang tidak dimulai dengan lafaz bismillah maka dia terputus, maksudnya terputus berkahnya. Hadis itu dhaif, tetapi para ulama memakainya sebagai iktibar. Apalagi ada hadis yang lain, Rasulullah ketika menulis surat kepada Raja Heraklius, Raja Romawi, Rasulullah mengawali suratnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikian pula hadis tentang masalah wudu, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk membaca Bismillah. Jadi kalau kita mau melakukan perbuatan yang baik, hendaklah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti sekarang ini kita sedang belajar, maka kita mengawali dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dan itu adalah amalan yang baik. Nah, berkata Syekh, "I'lam
rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama yaitu ilmu, yaitu mengenal atau memahami Allah, mengenal nabinya Muhammad SAW, dan mengetahui atau mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. As-saniyatu al-amalu bihi. Yang kedua yang kita wajib untuk mengetahui yaitu beramal dengan ilmu itu. Ilmu yang telah kita pahami tadi, yang terdiri dari 3 hal. Kemudian yang as-salisatu ad-da'watu ilaihi. Kemudian yang ketiga mendakwahkan kepada ilmu yang sudah difahami tadi dan sudah diamalkan. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat, bersabar ketika mendapatkan gangguan di dalam dakwah. Nah, kita jelaskan secara ringkas. Yang pertama ini bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahab, beliau biasa ketika mengajar itu memberikan doa kepada murid-muridnya. Ini rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Dan ini bagus sekali supaya mendapatkan berkah rahmat semuanya. Kemudian Syekh mengingatkan bahwa ada 4 hal, ada 4 perkara yang wajib untuk diilmui, ya, 4 hal yang wajib diilmui ini. Yang pertama ilmu. Ilmu ini terdiri dari 3 perkara, ya. Perkara ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim ada 3 hal, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Siapa Allah itu? Yang menciptakan kita, dan kita harus mengenal bagaimana cara beribadah menyembahnya. Kemudian yang kedua, ma'rifatun nabi, mengenal nabinya Muhammad SAW yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan Islam, menyampaikan agama kepada kita. Kita harus mengenal Rasulullah SAW. Karena kalau kita tidak mengenal, nanti kita tidak akan cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ilmu yang wajib kita ketahui yaitu memahami Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi Islam itu dibangun dengan dalil. Jadi ilmu Islam itu ada dalilnya. Dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Jadi nggak boleh Islam itu dengan akal-akalan. Nggak boleh. Jadi Islam harus disertai dengan dalil, dengan ilmu. Jadi seorang muslim ketika beragama harus punya dasarnya, punya dalilnya. Nah, setelah memahami ilmu 3 tadi, ma'rifatullah, ma'rifatu nabi, ma'rifatu Islam, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam dan agamanya, kemudian baru beramal dengannya. Jadi beramal itu harus didahului dengan ilmu dulu. Nggak boleh beramal dulu baru berilmu. Berilmu itu dalam Islam itu berilmu dulu baru beramal, ya. Berilmu dulu baru beramal. Jadi nggak boleh beramal dulu baru berilmu, nanti sesat. Harus seperti itu, ya. Harus berilmu dulu baru mengamalkan ilmunya. Ya, kemudian setelah mengamalkan ilmunya, setelah mengetahui, mengamalkan, kita disuruh oleh Allah untuk berdakwah, menyampaikan ilmu itu supaya bermanfaat, ya. Karena kalau ilmu itu hanya kita pahami kemudian kita amalkan dan tidak kita dakwahkan, maka manfaatnya sedikit, ya. Biar memberi manfaat faedah yang banyak, maka kita harus mendakwahkannya, mengajarkan pada orang, ya,
atau mengajarkan terutama kepada diri kita sendiri sampai paham, kemudian baru mendakwahkan kepada keluarganya, ya, teman-temannya, kemudian masyarakatnya. Kemudian yang keempat, setelah berdakwah tentu akan mendapatkan gangguan orang berdakwah itu, maka dia harus bersabar, ya, ketika menyampaikan ilmu itu, menyampaikan Islam, karena pasti orang yang semacam itu akan mendapat gangguan sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabatnya ketika mendakwakan Islam, maka beliau diganggu. Dan ini kita harus bersabar sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, bersabar ketika berdakwah dalam menyampaikan ilmu tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dalam soal ini, dan nanti mohon dijawab pertanyaan yang disampaikan. Nah, nanti jawabannya bisa dikirim ke grup, ya, atau kepada Ustadz Makram. Ini yang bisa saya sampaikan dalam soal ringkas ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.